Halo, perkenalkan nama saya Ali, nama lengkap Muklis Ali. Kelahiran asli Bandung, 11 November 1900, sekian. Jati diri saya, histori dari kerjaan di Realme. Sebelumnya saya, sebelum masuk di Realme, masuk di dunia perbankan, lumayan lama. Tahun 2015 baru masuk ke dunia handphone. Sebelum di Realme, saya dari distributor juga, menghandle beberapa brand dari zaman dulu. Ada LG, Huawei, terus Lenovo, Motorola, Asus, sampai BlackBerry juga aku pernah pegang untuk pendistribusian. Histori saya masuk ke Realme itu dari tahun 2018 itu bulan Oktober tanggal 1 Realme ada di Bandung. Dan sampai sekarang saya masih bertahan di Realme hampir sekitar 5 tahun dengan berbagai macam rintangan lah untuk mengejar tujuan, misi dan misi dari perusahaan juga, bahkan menguji ke kemampuan saya juga. Dan banyak belajar juga untuk di lini ini dari segi ilmu, wawasan juga, dan secara tidak langsung kemampuan untuk negosiasi juga kita terasah di dunia handphone ini. Di Realme untuk saat ini saya memegang jabatan sebagai DM atau District Manager, yang mungkin job desk-nya itu nge-maintain dalam satu area. Kebetulan saya untuk di Realme ini untuk saat ini memegang area mall BEC, yang jadi barometernya handphone di Jawa Barat itu pasti di Bandung, dan pusatnya itu pasti di BEC. Untuk market pasarnya dunia perhandphonan. Untuk saat ini dealer yang saya pegang itu cukup sangat menguras energi. Maksudnya di sini menguras energi itu karena dealer yang saya handle ini adalah dealer kuncinya di Jawa Barat. Salah satu dealer yang paling besar di Jawa Barat, terus di Bandung, dan di BEC itu ada salah satu dealer yang sangat kontribusi angka penjualannya all brand itu sangat besar. Otomatis tanggung jawab saya juga sangat besar untuk maintain dealer tersebut. Toko yang saya handle itu di area BEC ada kurang lebih sekitar 20 toko. 20 toko tersebut meliputi dari beberapa dealer sih. Jadi satu dealer itu yang penjualnya tinggi, terus punya banyak cabang, otomatis itu di-handle sama saya langsung dimanapun itu areanya. Bahkan di area mall itu ada salah satu dealer yang mempunyai cabang tokonya itu di luar area mall, kayak di Cimahi ada, di Buah Batu ada. Itu otomatis harus di-maintain juga kan sama saya. Yang seenggaknya dari tim SDM-nya juga, dari angkanya juga, terus dari segi brandingnya juga, itu yang tanggung jawab semuanya. DM itu kan district manager atau bisa dikata juga sebagai leader dalam satu tim. Otomatis job desk-nya itu untuk menghandle salah satu tim dalam satu area. Seperti apa tugasnya leader tersebut atau tugasnya DM tersebut. Sebelum melakukan pekerjaan juga kan kita harus mempunyai planning tersebut, yang dari awalnya itu kita ngacu ke penjualan. Semua ada penjualan kan harus ada kayak sell out, harus ada sell in. Sell out itu kita yang bergerak langsung di lapangan, dilakukan oleh tim SA kita atau disebut juga sebagai promotor. Kalau untuk barang itu kita sebut sell in dari dealer yang belanja ke kita. Otomatis sebelum itu terjadi, hal yang pertama saya lakukan adalah untuk memfollow up dari si owner tersebut. Barang apa yang ready di kita, terus barang apa yang fast moving, barang apa yang harus kita fokuskan untuk dijual sama tim kita. Jika si dealernya itu udah oke,
udah siap dia untuk belanja barang Realme, otomatis kita juga mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk membantu mengeluarkannya juga, biar sama-sama benpen lah, dari si dealernya juga untung, dari kitanya juga mempunyai kemampuan untuk menjualnya juga lebih enak gitu. Sebelum melakukan sale juga kan kita ke dealer ada sistem negosiasi juga, nggak semata-mata cuma nawarin barang toh langsung beli, nggak juga kan, kita juga harus ada program seperti apa gitu, karena dari brand-brand kompetitor yang lain juga mereka pasti berusaha untuk menarik supaya dealer tersebut belanja produknya masing-masing. Mereka juga pasti menawarkan program apa yang memberikan lebih keuntungan lebih buat dari si dealer tersebut. Ya otomatis kita juga harus pinter-pinternya negosiasi, pinter-pinternya ajak ngobrol, pinter-pinternya kita untuk mengolah dari barang tersebut untuk menjadi stok dari kita juga di toko, biar kemampuan dari tim sales juga, tim dari promotor juga bisa menjualnya dengan maksimal gitu. Jangan sampai nanti tim mau menjual tapi pada yang nggak ada, kan itu salah satu kerugian lah. Jadi seenggaknya kita harus mempersiapkan, memfasilitasi barang harus lengkap semua. Jadi tidak ada kendala jika di lapangan misalkan ada terjadi penjualan juga, nggak susah gitu. Tantangan sebagai DM atau leader tersebut itu kompleks ya. Salah satu dari tantangannya itu bisa menjadi persaingan juga dari leader-leader brand lain, yang seenggaknya kita harus bisa lebih nge-maintain dari leader tersebut, terus bisa bikin nyaman, bisa bikin percaya, bisa bikin yakin dia bisa kerjasama sama kita. Otomatis kita juga harus memberikan effort yang lebih. Effort yang lebih seperti apa? Jika ada keluhan, jika ada program cashback atau refund atau apa, kita urusin secara langsung dan tanpa bertele juga, dan kita mengcover jika ada masalah yang timbul di toko tersebut, kita mencarikan solusi yang sama-sama enak gitu. Jadi jika ada kendala di kemudian hari atau apa, kita harus selalu siap biar ada respect juga dari pihak dealer. Jadi mereka juga penilaiannya beda lah. Kalau misalkan kita memperhatikan, dia juga pasti akan lebih memperhatikan kita. Tip menjadi leader yang baik itu ya balik lagi ke kita sih intinya. Ya ke pribadi kita juga.
ya saling take and give lah. Kalau kita membutuhkan sesuatu, otomatis kita juga harus memperhatikan dari lawan kita gitu. Itu contoh menjadi salah satu gimana ya, tips lah untuk menjadi sebuah leader yang baik juga. Kita harus bisa mendengarkan keluhan dari tim, memberi solusi, terus bisa menjaga hubungan baik itu sesama maupun itu brand kompetitor atau apa, kita berhubungan baik aja gitu, jangan sampai kita menganggap musuh atau apa. Oke lah kalau di lapangan kita bersaing untuk berjualan, bersaing sehat, tapi kalau di luar itu kan kita juga harus menjaga hubungan yang baik. Siapa tahu kan kita bisa saling bantu dari segi apapun juga, bukan dari kerjaan juga. Kalau kita misalkan baik ke orang juga pasti lebih respect juga baik ke kita. Jadi gimana ya, lebih enak lah gitu hubungannya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada apa di kemudian hari. Yang paling utama sih kalau misalkan tim ada kesulitan, terus dalam bekerja segala macam itu, ya otomatis kita harus ajak ngobrol berdua. Kita telusuri itu permasalahannya itu dari apa. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi seenggaknya kalau ada permasalahan, kalau dibicarakan, didiskusikan secara hati ke hati lah, otomatis kan kita juga bisa mencari solusi yang lebih baik. Jadi bukan kita egois, ada permasalahan mengganggu pekerjaan, terus kita ngejat anak tersebut atau tim tersebut, udah kerja nggak bener, udah kita tinggalin. Ya nggak seperti itu juga. Kalau misalkan suatu tim misalkan konsep seperti itu nggak bakal jalan. Sehingga kalau misalkan ada permasalahan dari kerja, dari pribadi atau apa, itu otomatis kan berimpactnya juga ke kerjaan. Jadi intinya kita sharing, kita diskusi, kita cari solusi biar menjadi jalan keluar yang lebih baik itu. Gimana cara untuk kedepannya mengatasi permasalahan tersebut.